Pada kesempatan ini, saya hendak mewawancarai peserta didik saya yang bernama Muhammad Rizky Maulana. Muhammad Rizky Maulana. Panggilannya siapa? Maul. Oh, panggilannya Maul. Ya, Maul apa gaul nih? Maul yang gaul ya. Baik, kebetulan kita hendak berbincang-bincang terkait ya peristiwa yang sudah Maul alami ya dan sudah Maul lakukan nih. Kira-kira apa ya? Nah, sebelumnya tapi saya sudah akan berterima kasih dulu nih ke Maul. Maul sudah bersedia menjadi tamu ibu nih. Gimana rasanya nih? Ibu undang nih jadi tamu ibu di acara ngobrol singkat kita. Senang sih Bu. Senang ya? Oke. Terus tidak ada paksaan kan ya? Insya Allah tidak. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini ibu mau nanya Maul, kamu pernah ada kejadian apa sih yang kejadian itu kamu sesali? Kejadiannya tentang tawuran. Oh, kejadian tawuran. Iya. Iya ya, wilayah kita ini kan wilayah powernya tawuran ya. Kami ada di wilayah Manggarai ini yang memang terkenal dengan kejadian-kejadian ini. Baik, menarik sekali. Ibu ingin tanya lebih lanjut. Gimana tuh kejadian tawuran yang pernah kamu ikuti? Jadi awal mula kejadian itu dari Instagram. Oh, jadi dari sosmed ya? Iya. Ya. Chat-chatan, ngechat, udah pengen jadi. Saya udah pada keluar semua. Sebentar, sedikit ibu potong apa? Chat-chatannya itu berarti ada grupnya sendiri? Enggak, jadi saya ngechat, dia ngechat saya duluan dari IG, dari Instagram. Dia ngechat saya. Itu teman kamu tahu itu? Enggak, Atau jadi ngacak. Jadi itu tawurannya antar kampung. Kampung dia ngajak kampung saya. Ya. Nah, jadi udah dari sehari yang lalu dia ngajaknya malam Minggu, dia cerita dari malam Sabtu. Ya. Dari hari Sabtu prepare ya? Iya. Sampai dengan malam Minggu. Malam Minggu. Iya. Jadi niat banget itu ya, kelihatan ya. Iya. Nah, jadi kejadiannya jam 10 lewat. Iya. Intinya tengah malam, jalanan sepi. Saya teman-teman saya udah pada siap dari jam. Maaf, ibu potong lagi. Berapa orang kira-kira saat itu? 20 lebih. Wih, 20? Iya. Ya. Saya dari jam 8 udah pada siap-siap, udah ngumpulin teman-teman saya yang lain. Hanya lewat chat aja bisa ngumpul segitu banyak? Bisa. Bisa. Setelah itu udah ngumpul, semua barang-barang udah pada disiapin, seperti kayak celurit itu udah pada disiapin. Sebentar ibu tanya, itu barang-barang disiapin berarti sudah punya properti itu? Udah. Memang ada di rumah itu alat-alat itu? Atau ada yang rental ya kalau ibu bilang, ada yang meminjamkan? Nggak ada Bu. Nggak ada? Iya. Udah siap dari jam segitu. Ya. Udah musuhnya ngechat ke saya lagi. Jadinya jam 10 lewat. Dia udah jalan ke sini. Saya udah pada di dalam gang. Dia siap-siap keluar. Pas dia nelfon, video call, udah di jalanan sebelah sini, lurus. Nah, udah itu saya langsung keluar dari gang, pada videoin, udah kena video. Terus? Nggak lama, saya ketahuan sama sekolah. Nah, ibu tanya, berarti video itu juga niat ya? Sudah ada yang memang mau videoin? Dokumentasi buat dimasukin ke Instagram lagi. Berarti buat kayak bikin konten gitu ya? Seperti itu. Nah, ibu tanya, gini apa enggak sebetulnya tawuran itu? Kamu malah bikin konten tawuran, tapi enggak kan? Enggak gini kan? Pas saya udah ketemu sekolah,
saya ditanya-tanya Ya. dan barang yang saya bawa Mm-mm. disuruh ambil, disita sama sekolah. Nah, habis itu Terus? orang tua saya dipanggil, Mm-mm. saya kena skors Ya. di rumah seminggu, belajar di rumah seminggu. Setelah belajar di rumah, Ya. saya belajar di ruang BK seminggu juga. Di karantina ya? Iya. Itu ya yang di BK ya. Iya. Jadi total seminggu, ibu ulang ya, seminggu di rumah. Ya. Terus seminggu lagi di Di- ruang BK. Iya. Ya. Setelah itu ada lagi kasus saya yang pembulian. Oke, itu tadi yang pertama taburan. Iya. Lengkap juga ya kasus kamu Maul nih. Yang kedua sekarang Pembulian. pembulian. Di mana tuh? Pas kejadian itu Mm-mm. saya sama teman saya bertiga. Jadi ngebully satu orang. Ya. Yang awal mula ngebully teman saya, dia giniin yang anak ABK. Oh, jadi korban kamu ini anak ABK. Iya. Oh, terus? Nah, jadi teman saya udah ngeledekin duluan. Ya. Saya ditarik dari kelas, dia tarik. Pas saya ditarik, sudah ikut. Ya. Dia cubit orang, bikin Ikut. video. Iya, itu mau bikin video ke muka orangnya. Saya cuma ngeliatin. Giniin itu. Iya, saya cuma ngeliat. Tapi saya juga jadi kena karena ada di TKP situ. Saya masuk BK lagi kena surat SP 1. C1. Nah, Orang tua gimana? Panggil? panggil Orang tua dipanggil. Terus? sama Karantina lagi nggak? enggak. Oh enggak, karantina. Oke. Dengan teman kamu yang 2 orang lagi nggak itu? Apa? Pada saat membuli anak ABK itu. Iya, Jadi tiga-tiganya kena semua. kena semua. Oke. Terus lanjut. Tawuran tadi ngebully. Kamu, nah kamu kan di sini pakai baju sekolah nih. Niatnya sebetulnya apa nih kalau sekolah? Niatnya emang benar-benar sekolah buat belajar Oke. sama ya balik bermain kalau istirahat doang. Ya. Jadi kamu di sini enak ya bisa Iya. sosialisasi. Nah, punya permasalahan belajar juga ya di sini ya. Yaitu, nah kamu ngerasain apa sih permasalahan kamu dalam belajar? Ya, suka ngantuk suka ngantuk karena Eh, di dalam kelas kadang pelajarannya membosankan, kadang enggak. Jadi kalau misalnya saya tidur, ya berarti pelajarannya membosankan, Bu. Oke, pelajarannya ngebosenin. Iya. Gurunya Sama ngebosankan. sama. Oke, oh gurunya ngebosenin nih, jadinya dia ngantuk. Tapi kalau gurunya udah bagus, ternyata kamu masih ngantuk. Penyebabnya apa tuh? Saya begadang kalau masuk. Nah, kamu itu begadang. Ya, begadangnya ngapain malam? Main sama temen, kadang sampai jam 1 sampai jam 3 sampai subuh baru pulang. Gitu aja sih. Ya, baik. Jadi kamu punya 3 permasalahan tadi, yaitu yang pertama ada pembulian, kemudian ada taburan juga, dan ada permasalahan belajar. Sekarang ibu tanya nih, setelah kamu tadi sudah menceritakan dengan runtut ya, ketiga-tiganya kamu udah cerita nih ke ibu nih, apa yang sekarang kamu rasain? Kadang suka nyesel sih, Bu, karena udah ngelakuin hal yang begitu. Oke, jadi kamu ngerasa yang sudah kamu lakukan tadi betul atau salah? Salah. Oke, kamu mengakui ya Iya. bahwasanya hal yang dilakukan ini adalah salah. Ya. Kamu ngerasain nggak adanya kesalahan yang kamu rasakan tadi? Apa karena kamu melihat dampaknya ke orang lain atau gimana? Kenapa kamu muncul rasa salah? Ya karena saya juga
pernah dibully. Rasanya tuh kayak gak enak aja Bu kalau dibully. Kalau dibully rasanya nggak enak ya. Iya. Ya sama kayak kita ya, kalau nggak mau nyubit, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Iya. Oke. Jadi lebih rasa menempatkan diri. Oke. Kemudian kita andai-andaikan nih, kalau waktu bisa kembali ke masa lalu, ya, kita kembali ke masa lalu. Ada nggak yang mau kamu ulang pada kejadian-kejadian di masa lalu? Ada Bu. Oke, gimana? Kalau kamu balik ke masa lalu? Saya bakal lebih sempetin buat bersama keluarga saya. Oke. Situ nggak terlalu ke bawah arus biar sampai nggak senakal ini Bu. Oke. Sama apa ya? Jangan baik. Pengen menjadi orang Yang lebih baik. yang lebih baik. Iya. Gitu. Ya. Ada nggak idola yang sekarang kamu rasakan kamu menjadi yang baik? Ada figur? Ada figur. Apakah itu dari orang terdekat kamu? Ada. Iya. Ya. Ibu tanya berarti di sini ya, kenapa kamu memfigurkan beliau? Apakah kebajikan yang kelihatan pada orang yang kamu idolakan tadi, yang kamu yakini bahwasanya itu adalah baik? Apanya sih? Apa misalnya ibadahnya baik, jujurannya? Iya, karena ibadahnya baik, sama baik. Suka nolong orang Bu. Oh gitu ya. Jadi selain dia ibadah baik, dia empatinya baik, sosialnya baik, ya itu yang menjadi figur ideal kamu di depannya ya. Ya, aku doakan ya semoga kamu nantinya jadi orang yang seperti idola kamu tadi. Nah, kemudian Ibu tanya nih ya, semua kan sudah kejadian nih, baik tadi yang pertama ada tawuran, kemudian juga ada pembulian, kemudian juga ada kamu merasa kesulitan dalam belajar. Nah, menurut kamu sendiri nih, kalau kamu disuruh berpikir lagi, bagaimana sih untuk memperbaiki situasi-situasi pada saat itu? Misalnya mulai dari yang pertama nih, ketika mau terjadi tawuran, bagaimana sih sebaiknya? Nggak terlalu gampang terpancing sih Bu. Oke, berarti kamu jangan gampang gosok ya? Iya. Emang pada saat itu kamu emosi Bu. gosok? Iya. Kamuan saya dikata-katain sama dia, dikatain cukulan, culun. Saya pertama emang nggak nanggepin. Dia makin ke sini, dia makin katanya makin parah Bu. Jadi saya bawa emosi, ya saya ladenin Bu orangnya. Berarti kedepannya kamu harus berusaha untuk lebih berkepala dingin ya dalam menghadapi apapun dan tetap mengendalikan emosi, tenang ya, ambil segala keputusan. Ya. Kemudian kalau yang peristiwa begini, apa nih yang sebaiknya kamu lakukan kalau pada saat itu supaya mencegah terjadinya tindakan bully? Nolak sih Bu. Nolak. Ya, kan misalnya dia nari, ya, saya bisa menghindar dari dia biar nggak ketarik sampai ke tempat itunya Bu, ke tempat orangnya. Ya. Kamu nggak takut nggak ditemenin, ntar kamu soal kamu enggak, aku nggak ikutan gitu. Enggak Bu, karena teman banyak Bu, bukan dia doang. Oh ya, berarti kamu solusinya memilih teman baik ya dan menjauhi orang-orang yang jahat. Berarti kamu menyeleksi nih, ya, menyeleksi pertemanan kamu. Oke, itu langkah solusinya. Kemudian yang tadi belajar, ya,
Gimana tuh supaya nggak kejadian seperti itu dalam permasalahan kesulitan belajar kamu? Sebaiknya tidur teratur sih Bu, jangan Tidur teratur. ya, jangan lebih dari jam 10 malam, jangan sampai keluar malam lagi, sama harus bersosialisasi sama guru yang bikin bosan gitu, banyak ngobrolnya gitu. Jadi kamu lebih ke arah pendekatan lah, berarti ya dengan gurunya ya, supaya kamu bisa memberikan masukan-masukan juga ya, sehingga dengan masukan kamu lebih lagi juga mau menerima gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya tentang komitmen. Kamu kan sudah tahu tuh bahwasanya tadi kamu sudah berusaha untuk memecahkan permasalahan kamu ya, dan kamu sudah membukakannya. Sekarang kesinambungannya, kamu sekarang mungkin lagi baru kejadian, kemudian nyesel, kemudian kamu lakukan. Tapi kedepannya kan namanya orang ya, kadangkala kita pendirian kita kan ya agak kadang benar, kadang sedang agak kurang benar ya, tergantung iman juga. Nah, komitmen kamu gimana supaya kamu tetap berada dalam kondisi di mana kamu meyakini kebenaran yang harusnya kamu lakukan tadi. Jadi kamu milih teman yang baik, tapi teman yang baik ternyata kok nggak asik ya, sementara yang asik-asik tadi itu malah teman yang nggak baik. Nah, kamu gimana komitmennya? Kayak hindarin aja sih Bu, walaupun dia bandel, tapi saya harus bisa jaga diri supaya nggak kebawa arus sama dia. Jadi sama-sama. Jadi kalau misalnya dia pengen bandel, ya udah bandel sono, tapi jangan ajak gue gitu. Oh, jadi kamu bentengin aja udah ya? Nggak ada batasnya aja dah. Sudah nggak lagi no gitu ya. Oke. Kalau misalnya dia masih saja bahkan ngasih yang kayaknya hal-hal yang kamu senengin gitu. Saya mau dibagi makanan ya, mau bagi apa yang kamu sukain. Nah, gimana? Saya lebih baik menghindar dari teman itu. Saya cari teman yang baru. Ya, karena teman bukan dia doang. Jadi mungkin kalau saya kehilangan dia, saya juga nggak bakal rugi. Ya. Jadi kamu memang benar-benar sudah mau membuka lembaran yang baru gitu ya, lembaran putihmu yang baru. Baik. Nah, sekarang kalau nanti kamu sudah akan membuka lembaran putihmu yang baru ke depan, apa sih yang kamu cita-citakan untuk kamu ke depan? Saya harus bisa batasin semua yang udah saya pernah lakukan, jangan sampai ulang lagi di lembaran putih saya. Oke, jadi intinya kamu sudah bertaubat dan kamu berusaha untuk komitmen dengan semua hal yang kamu yakini yang benar, dan kamu berusaha meneladani orang yang kamu anggap ideal di lingkungan kamu ya. Oke, ucapkan selamat dulu. Insya Allah semoga tobat kamu nantinya akan membawa kebaikan dan kamu nantinya menjadi orang yang lebih baik, sukses ya, yang akhirat ya mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana atau biasa dipanggil Maul, akan berterima kasih kepada Bu Catur karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Berkat Bu Catur, saya bisa menyelesaikan masalah saya tentang tawuran, pembulian, dan malasnya belajar. Karena itu dapat merugikan saya dan juga orang lain. Semoga kalian semua tidak mengikuti kesalahan yang sama, dan saya juga berharap akan lebih baik daripada yang kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kavi, Ibu mau nanya nih ke kamu nih. Dari kemarin kayaknya kamu tuh nyari-nyari Ibu terus. Emang ada masalah apa sih?
Jadi kan saya tuh di kelas tuh kayak sering dibully Bu, seperti sering dikatain. Nah, Oke. ada salah satu anak kebutuhan khusus kelas saya. Mm-mm. Nah, dia tuh kayak setiap ngelakuin hal apa tuh, apapun itu saya bilangin Bu pelan, ini jangan kamu jangan begini. Nah, dia tuh malah ngatain saya Bu, ngatain orang tua dengan kata-kata hewan. Lalu saya diemin. Setiap hari kalau dia lagi lakuin hal apa aja, aku bilangin, kamu jangan begini ya. Nah, dia ngatain orang tua pakai hewan. Terus jadi anak kelas tuh yang lain jadi pada sering ikutan ngatain Bu. Sebentar, jangan cepat-cepat dulu, Ibu olah dulu nih. Jadi kamu dikata-katain Iya, sama teman kamu. iya, Anak tersebut anak ABK. iya Bu, Yang ngatain kamu tuh anak ABK. iya, Laki atau perempuan? laki Bu, Laki. Nah, kemudian dia mengatakan tentang orang tua. orang tua. Bercanda kali. Iya. Sepertinya sih menurut saya enggak Bu, karena sudah membawa-bawa hewan Bu, setiap hari kalau ngatain Nah, saya. pertanyaan Ibu, setiap dia ngomong tentang ngata-ngatain pakai nama hewan itu ke kamu, itu ditimbulkan oleh apa? Misalnya, apa kamu yang bercandain dulu, kemudian dia melakukan itu ketika kamu lakukan apa gitu loh. Jadi pada kejadian itu kayak lebih sering, dia tuh lebih sering main pintu Bu. Pada saat jam istirahat kan anak kelas banyak yang keluar masuk Bu. Oke. Nah, Jadi lalu saya ada buka bilangin, pintu, ya. Kamu jangan mainin ini, ntar banyak yang masuk, keluar masuk. Nah, dia langsung ngatain Bu, kayak nggak terima gitu dikasih tahu. Oke, nah itu pencetusnya, berarti dia merasa nggak nyaman akibat kamu tegur Iya, karena dia sudah melakukan perbuatan untuk tadi ya buka tutup pintu dan Iya. itu kurang nyaman. Oke, kemudian dia mengatakan orang tua dengan orang hewan. tua dengan bahasa hewan. Terus ada lagi? Lalu sih saya katain balik Bu, karena kan saya nggak Oke, terima. kamu ngebales Iya. ya. Nah, lalu ada pas pembelajaran guru berikutnya dengan wali kelas, ada yang melapor ke wali kelas, lalu didiskusikan bertiga Bu setelah pembelajaran itu selesai. Oke, berarti di sini wali kelas sudah turun tangan ya, Sudah. memediasi ya. Ya, Siapa yang dipertemukan saat itu kamu? dengan teman saya Bu yang ngatain. Oke, kemudian temannya yang lagi ngatain ya. Terus? Lalu saat diskusi itu sih saya juga dibilang salah. Nah, tetapi Kamu dibilang salah. Iya, tapi saya bilang gini ke guru saya nggak salah sepenuhnya dong Pak, karena dia duluan yang ngatain, apalagi sampai menghina-hina orang tua saya. Oke. Anak mana yang tidak kesal orang tuanya dihina-hina dengan kata hewan. Nah, lalu akhirnya diberi kesimpulan saya disuruh belajar di BK, namun anak tersebut yang ngatain saya nggak dikasih hukuman Bu. Oke. Nah, di situ perasaan kamu gimana ketika kamu sudah mendapatkan seperti itu? Kayak kesel aja Bu, seharusnya kan Kamu kesel. ya seharusnya kan bisa dikasih nasihat Bu sebelum diberi hukuman. Kalau mau beri hukuman pun harus keduanya Bu yang diberi hukuman, tidak bisa di salah satu pihak saja. Biar adil ya. Iya, biar adil. Oke, ya. Nah, sekarang kalau menurut kamu nih, berarti teman kamu yang sudah melakukan hal nggak menyenangkan ke kamu itu sudah melanggar apa menurut kamu? Iya, menurut pemikiran kamu. Menurut saya sih Iya. sudah melanggar ke Kebebasan, rasa hormat menghormati. rasa hormat menghormati. Hormat menghormati. Karena kan saling dalam pertemanan itu harus saling menghormati, tidak ada dalam perkataan menghina teman atau orang tua pun gitu Bu. Ya, saling menghargai, Iya. setara intinya ya. Oke, ya. Kemudian, nah, kamu pasti kan ada alasan nih kenapa kamu juga mau menceritakan ke ibu kan. Alasannya itu keinginan kamu dengan permasalahan kamu yang tadi itu buat apa? Menurut saya sih kayak seharusnya tuh dalam dua masalah ini keduanya itu mendapatkan hukuman, tidak hanya ke satu pihak saja, karena itu tidak adil dalam memberikan keadilan gitu Bu. Nah, habis itu jadi kamu, maaf ibu tegasin,
pengennya dua-duanya sama-sama ditindak gitu ya. Tapi Oke. tidak Terus? dua-duanya ditindak juga sih Bu, bisa melakukan dengan nasihat atau berjanjilah tidak akan melakukan itu. Nah jika Oke. melakukan itu mendapatkan sanksinya Bu. Oke ya. Ibu nanya dikit nih, temanmu yang ABK tadi itu kelihatan sebetulnya sosialisasinya dengan teman itu bagus atau memang namanya ABK kan Iya. berarti ada sesuatu yang beda. Iya. Kita juga harus mengetahui di situ. Nah, menurut kamu, pengamatan kamu, teman kamu yang ABK tadi kekurangannya di mana sih? Kekurangannya di itu Bu, setiap dia melakukan hal apa aja saat ditegur kayak marah-marah gitu Bu, langsung ngata-ngatain temennya. Ya, terus kalau dikasih tahu tuh kadang-kadang suka main fisik, nendang atau mukul Bu. Kayak Kamu pernah nggak ditendang? Pernah. Pernah. Iya, malah sering Bu, kalau dikasih tahu. Jadi malahan si anak ABK ini kesannya di kelas itu kayak jagoan gitu. Iya. Oh. Oke. Nah, sekarang Ibu juga tanya lagi nih. Jika bisa diulang nih, waktu bisa mundur lagi ke belakang, kamu pengennya bagaimana kondisi yang terbaik? Kondisi yang terbaik saat anak ini ngatain saya, seharusnya saya tidak balas Bu. Seharusnya kamu nggak balas, nggak usah balas. tapi saya udah kepancing emosi Bu. Oke. Karena sudah sering banget dikatain. Ya, seharusnya kamu tidak perlu membalas, kemudian kamu calling down ya, dan menganggap bahwasanya namanya anak ABK ya, berarti ada sesuatu yang kita harus tahu menjaganya. Ya, kita harus menjaga dia juga dengan kondisi keterbatasannya dia, gitu ya. Oke. Nah, setelah kamu cerita sama ibu ini, perasaan kamu gimana? Kayak lebih lega gitu lah Bu. Kalau saya cerita sama ibu kayak lebih merasa nyaman gitu loh, mendapatkan pendapat atau nasihat yang baik gitu loh. Oke, syukur ya. Jadinya ibu nggak maksain kamu nih cerita ya, tapi kamu sendiri yang memang pengen ya untuk menceritakan permasalahan kamu. Nah, ibu tanya kalau kamu mengusulkan nih nantinya bagaimana sih untuk mencegah kejadian-kejadian seperti semacam kayak bully yang kamu tadi rasakan? Menurut saya sih setiap orang yang ngatain itu sebaiknya kita diam saja atau nggak usah balas, karena belum tentu setiap orang yang ngatain kita itu lebih baik dari diri kita. Oke. Jadi kita berusaha untuk mengeluarkan sifat sabar ya. Sabar kita harus selalu kita pupuk walaupun kita menghadapi situasi yang kurang menyenangkan seperti itu ya. Baik. Nah, kalau itu kan untuk yang pelaku bulinya ya, masukkan kamu ke situ. Bagi sekarang para orang yang kena bully, menurut kamu sebaiknya gimana? Sebaiknya sih kayak lebih ditenangkan dulu Bu, karena kan ada beberapa orang yang setiap dibully tuh dia selalu overthinking gitu loh Bu, kayak selalu mikirin gitu. Nah ada yang kena mentalnya Bu di situ. Jadi kita harus kayak lebih pahami dirinya beri waktu yang sangat luang untuk dia, karena anak yang sudah terkena mentalnya itu sering dibully itu kayak lebih kurang fokus Bu, kayak kadang-kadang sedikit bengong gitu sendiri gitu. Baper gitu ya. Oh ya. Jadi kayak melo, baper ya. Sebaiknya gimana kalau menurut usulan kamu biar anak yang dibully tadi tuh semangat lagi? Semangat sih seharusnya lebih dibanyakin diajak berbicara yang bagus atau diberi semangat gitu loh Bu. Karena kebanyakan anak tuh lebih sering disupport sama temannya gitu loh Bu. Kalau kayak sering dibully gini, semangat ayo, nggak usah iniin omongan orang, karena omongan orang tuh belum tentu baik di dirinya sendiri gitu loh Bu. Oke, ya. Itu pernah kamu temukan nggak dari arahan dari wali kelas kamu ataupun guru-guru yang ngajar di tempat kamu?
supaya mengarahkan ke teman-teman kamu di lingkungan kamu. Apalagi kan peristiwa bully ini kan di kelas kamu ya, dan kamu Iya. yang merasakan sendiri. Pernah kamu dapat support itu nggak? Pernah, Bu. Pernah, Iya. oke. Kalau itu juga sudah pernah kamu dilakukan, berarti kamu harus menumbuhkan terus. Nggak juga maksudnya. Oke, kita kan sifat karakter kita kan memang sudah pembawaan ya. Ada orang yang lebih sensitif, ada orang yang lebih cuek. Mungkin Ibu lihat di sini kamu lebih sensitif, ya. Jadi ketika kita menghadapi situasi dengan sensitifnya kita sebenarnya bagus. Cuma ada hal yang menjadi berlebihan, yang jadinya kita rasakan yaitu tadi baper. Nah, kamu sendiri udah bisa bilang harus memotivasi sendiri untuk tidak berlebihan menanggapi situasi yang membuat kita baper. Itu perlu belajar memang, ya. Tapi Ibu rasa pasti Kavi bisa ya. Oke, ya. Ada lagi yang mungkin mau kamu ini sampaikan ke Ibu, cerita ataupun juga masukan? Mungkin itu aja sih, Bu. Itu saja ya. Oke, ya. Sudah lega ya, Kavi ya. Semoga kamu bisa menerapkan ya tadi apa yang sudah kamu kemukakan sendiri, kamu sudah menyelesaikan juga solusi kamu sendiri, hanya tinggal kamu bisa praktekkan dan bersabar. Oke. Ya. Baik, itu saja yang bisa kita nanti ambil, semoga nantinya ini menjadi kebaikan buat semuanya. Tanggapan saya setelah bercerita sama Bu Catur, dalam diri saya merasa lega gitu setelah bercerita dengan Bu Catur, mendapatkan nasihat atau pendapat yang baik dan bagus menurut saya dan dapat dipahami juga. Bu Catur saat bercerita orangnya enak, dapat memberikan pendapat yang baik juga dalam setiap masalah dan memberikan jalan keluarnya.